Karena itu Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan kata-kata yang benar. Para mufassirin, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para mufassirin menafsirkan wa qulu qawlan sadida itu adalah pertama perkataan yang tidak mengandung atau perkataan yang tidak berbau dusta. Wa qulu qawlan sadida itu adalah perkataan yang tidak ada unsur menyakiti orang lain. Wa qulu qawlan sadida itu adalah perkataan yang tidak ada unsur menfitnah orang lain. Wa qulu qawlan sadida itu adalah perkataan yang berguna, perkataan yang bermanfaat dan menyejukkan hati orang lain. Karena itu adalah menjadi ciri seorang mukmin. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya iman seseorang, bagusnya Islam seseorang itu adalah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ma'asyiral mu'minin, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah memberikan umur panjang kepada kita sehingga kita sampai pada malam hari ini bisa melakukan amal ibadah yang luar biasa, puasa, kemudian salat tarawih. Semoga seluruh aktivitas kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini merupakan bagian taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan terkait dengan ayat-ayat puasa, maka kita dapatkan bahwasanya dalam surat Al-Baqarah 183 Allah Subhanahu wa taala menegaskan puasa itu tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Dalam 187 diulang lagi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengakhirinya dengan kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Jadi diawali dengan kata-kata la'allakum tattaqun dan kemudian di akhir ayat puasa itu dengan la'allahum yattaqun. Maka inti daripada puasa itu adalah ingin menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. Namun ada sisi lain dari puasa itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Karena itu Allah berpesan kepada kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kamu berada dalam komunitas orang-orang yang jujur. Di sini Allah menegaskan bahwasanya wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah kamu berada dalam komunitas orang-orang yang jujur, karena sesungguhnya ketika kita itu jujur tapi kemudian kita hanya sendiri, maka itu akan dianggap aneh oleh orang lain. Ketika seorang itu jujur dan berada di dalam komunitas para pembohong, maka itu adalah sesuatu yang aneh. Karena itu Allah perintahkan wa kunu ma'as shadiqin. Dan puasa ini adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa taala mentarbiah kita menjadi pribadi yang jujur. Bagaimana tidak ketika kita berpuasa dalam kondisi lapar, ada makanan di hadapan kita, tapi kita nggak mau makannya.
Alasannya adalah sederhana, kita sedang berpuasa. Ada minuman, kita sangat haus, tapi kita nggak mau meminumnya padahal nggak ada yang melihat. Alasannya adalah kita sedang berpuasa. Minimal inilah secara sederhana bisa divisualisasikan bahwasanya puasa itu menginginkan kita menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Lantas kejujuran apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana jangkauannya? Ma'asyiral mukminin, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minimal mencakup 3 aspek. Yang pertama adalah as-sidqu fin niyati wal qalbi. Jujur dalam niat dan dalam hati kita. Niat ini merupakan hal yang sangat penting, dan niat ini, niat yang ada dalam hati kita akan bisa kemudian bisa bersih, tulus apabila hati kita itu bersih dari dosa. Maka penting bagi kita, ma'asyiral mukminin, supaya niat kita itu tulus, maka kita harus membersihkan hati kita dari hasad, iri, dengki, suudzon kepada orang lain. Karena boleh jadi keinginan-keinginan baik kita, ketika kemudian muncul hasad, muncul dengki, maka keinginan itu akan berubah menjadi hal-hal yang tidak baik. Dan niat ini sangat penting karena niat itu adalah menjadi sebab diterima atau tidaknya semua amal ibadah. Karena niat itu juga menjadi sebab besar kecilnya pahala yang kita dapatkan. Boleh jadi kita ini dalam satu shaf yang sama, tapi pahalanya berbeda-beda karena niatnya juga berbeda-beda. Karena itu penting, dan Rasulullah mengingatkan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung daripada niatnya, dan sesungguhnya baik buruknya seseorang, besar kecilnya seseorang, pahala yang didapatkan itu juga sangat tergantung niatnya. Karena itu maka penting untuk kemudian menjaga niat puasa kita ini benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jujur dalam perkataan kita. Ma'asyiral mukminin, sebagaimana kita ketahui bahwasanya perkataan seseorang itu adalah jaminan harga diri seseorang. Ketika seorang itu berkata dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang benar, kata-kata yang jujur, maka insya Allah orang-orang di sekitarnya, orang-orang di sekitarnya akan menghargainya. Secara otomatis orang itu akan berwibawa. Tapi ketika orang itu terbiasa dengan kata-kata yang bohong, yang keluar dari mulutnya adalah kedustaan, kedengkian, pengkhianatan, maka secara otomatis orang itu telah menghilangkan harga dirinya tanpa ia sadari. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan kata-kata yang benar. Para mufassirin, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para mufassirin menafsirkan wa qulu qawlan sadida itu adalah pertama, perkataan yang tidak mengandung atau perkataan yang tidak berbau dusta. Wa qulu qawlan sadida itu adalah perkataan yang tidak ada unsur menyakiti orang lain. Wa qulu qawlan sadida itu adalah perkataan yang tidak ada unsur menfitnah orang lain. Wa qulu qawlan sadida itu adalah perkataan yang berguna, perkataan yang bermanfaat dan menyejukkan hati orang lain. Karena itu adalah menjadi ciri seorang mukmin. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya iman seseorang, bagusnya Islam seseorang, itu adalah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Karena itu Allah hubungkan, Rasul hubungkan antara perkataan yang baik dengan keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia berkata dengan kata-kata yang baik. Kalau tidak mampu, maka hendaklah orang itu diam. Ma'asyiral mukminin, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana puasa ini mentarbiyah kita supaya menjadi pribadi yang jujur dalam perkataannya.
Maka ketika kita tidak bisa meninggalkan perbuatan bohong, perkataan bohong, Allah nggak butuh dengan puasa kita. Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan bohong, perbuatan bohong dan perbuatan yang bodoh, falaysa lillahi hajah, maka Allah nggak butuh ketika orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Inilah paling tidak bagaimana Allah mentarbiyah kita, ingin menjadikan kita as-sidqu fil qawli, pribadi yang jujur dalam perkataannya. Dan yang ketiga, cakupan yang ketiga adalah as-sidqu fil amali, jujur dalam perbuatan. Ma'asyiral mukminin, yang dimaksud dengan jujur dalam perbuatan itu adalah keserasian, keselarasan, sinkronisasi antara apa yang di hati, apa yang di mulut, dan apa yang dikerjakan. Ketika tidak ada keselarasan antara apa yang di hati dengan apa yang diucapkan, maka ini adalah satu indikasi bahwasanya orang itu terjangkit penyakit nifaq. Karena orang munafik itu berbeda antara apa yang di hati dengan apa yang di lisan. Apalagi kemudian apa yang di hati, apa yang di lisan itu berbeda dengan apa yang dikerjakan. Karena itu Allah benci dengan orang-orang yang seperti ini. Allah benci dengan orang yang ngobrol janji, orang yang mengatakan A kemudian besok melakukan B, orang yang besok melakukan B besok melakukan C dan sebagainya. Tidak ada komitmen dalam perkataannya. Orang-orang seperti ini dibenci oleh Allah dalam surat As-Saff yang sudah kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hei orang-orang yang beriman, lima taqulu ma la taf'alun. Kenapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau kerjakan? Kabura maqtan, besar dosanya bagi orang yang melakukan sesuatu, bagi orang yang mengatakan sesuatu sementara dia tidak mengerjakan. Ma'asyiral mukminin, maka dari itu Ramadan ini benar-benar ingin membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, dan di sisi lain pribadi-pribadi bertakwa itu adalah pribadi-pribadi yang jujur, jujur dalam niatnya, jujur dalam perkataannya, dan jujur dalam perbuatannya. Semoga Ramadan benar-benar menjadikan kita pribadi yang jujur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.